Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Tuhanlah harapanku. Tuhanlah harapan kita. Saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya, tidak ada yang lain yang menjadi harapan kita kecuali hanya kepada Tuhan saja. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu berharap kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan akan campur tangannya, berharap kepada Tuhan akan segala kesulitan yang kita alami, berharap kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan lemah, berharap kepada Tuhan ketika kita mengalami banyak problematika dalam hidup, berharap kepada Tuhan ketika kita ada dalam keadaan sakit ataupun apapun, kita berkata Tuhanlah harapanku. Itu yang dikatakan oleh sang pemazmur dalam ayat 5 tadi, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan dari sang pemazmur. Karena itu dia berkata, sebab Engkaulah harapanku. Nah, kalau Tuhan adalah harapan kita, Tuhan adalah harapanku, maka ada 3 hal yang dia tuntut bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama dalam ayat 1 sampai 4, padamu ya Tuhan aku berlindung. Ayatnya yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Kalau Tuhanlah harapan kita, maka yang pertama mari kita selalu meminta perlindungan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu kita untuk tempat kita berteduh. Mari kita jadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan untuk menyelamatkan kita. Sebab Tuhanlah bukit batu dan pertahananku. Artinya bahwa kita seringkali diperhadapkan pada bahaya-bahaya yang bisa mengintai suatu waktu. Kita bisa seringkali diperhadapkan pada bencana ataupun apapun. Karena itu mari kita selalu meminta perlindungan Tuhan, supaya kita selalu terhindar dari hal-hal seperti itu. Karena Tuhanlah harapanku, Tuhanlah harapan kita, tidak ada yang lain. Karena itu kita selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Karena Tuhanlah harapannya, maka sang pemazmur berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Ini juga yang harus kita buat dan lakukan sebagai umat, karena Tuhanlah harapan kita satu-satunya, maka mari kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Mari kita senang memuji-muji Tuhan. Mari kita berkata seperti pemazmur, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Hendaknya mulut kita diwarnai dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jangan mulut kita diwarnai dengan cacian, maki, penghinaan. Tapi sebaiknya mulut kita warnai dengan pujian kita kepada Tuhan. Jangan mulut kita warnai dengan kutuk.
tetapi mulut kita warnai dengan berkat-berkat, puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah harapan kita, tidak ada yang lain. Jadi kita harus selalu belajar untuk senantiasa memuji-muji Tuhan dalam seluruh hidup kita. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Hal yang ketiga, karena Tuhanlah harapanku. Ayat 9-11. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Di sini kita melihat bagaimana sang pemazmur memohon pertolongan dari Tuhan ketika dia ada menghadapi musuh-musuh, ketika dia sedang menghadapi problem dalam hidup. Ini juga yang harus kita buat. Karena Tuhanlah harapanku, Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Mari kita senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi apapun juga, ada musuh-musuh, mari kita datang minta pertolongan Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ketika kita sedang ada dalam kesulitan, mari kita datang minta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita ada dalam keadaan sakit, mari kita datang meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhanlah harapan kita. Tidak ada yang lain. Sehingga kita selalu berharap untuk mengalami pertolongan dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan, Allah yang kita puji, kita sembah, Tuhan tempat kita menaruh harapan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Karena itu dia mau mati di Kalvari, di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Itu suatu bukti nyata dari kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau dia sangat mengasihi kita, tidak mungkin dia tidak menolong kita. Kalau kita berseru kepadanya, kalau kita meminta pertolongannya, tidak mungkin dia membiarkan kita, tidak mungkin dia meninggalkan kita. Tapi saya percaya, dia mau senantiasa mau menolong saudara dan saya. Karena itu, Tuhanlah harapan kita. Kita selalu memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami dan menasihati kami. Tuhanlah harapanku. Karena Tuhanlah yang menjadi harapanku. Tolong kami supaya kami selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Tolong kami supaya kami senantiasa memuji-muji Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu memohon pertolongan dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani dan berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit apapun yang mereka derita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.